Selamat datang kembali. Hari ini kita punya sebuah sumber yang topiknya sangat personal. Sesuatu yang mungkin jarang dibicarakan tapi penting banget, yaitu tentang menjaga keintiman bagi pasangan yang sudah memasuki usia 60-an dan setelahnya. Betul. Dan ini bukan sekedar tips generik ya. Sumber yang kita begah kali ini pendekatannya menarik sekali karena akarnya itu dari perspektif medis. Ini menyoroti gimana kesalahpahaman sederhana soal perubahan tubuh yang alami itu bisa menciptakan jarak emosional yang sebetulnya nggak perlu ada. Nah, itu poin yang krusial. Jadi tujuan kita hari ini bukan cuma kasih solusi teknis, tapi membongkar kesalahpahaman itu. Kita akan coba pahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh, menemukan kembali koneksi, dan yang paling menarik, mengungkap apa yang sumber ini sebut sebagai saklar utama keintiman yang mungkin selama ini terabaikan. Mari kita mulai. Oke, jadi sumber ini melukiskan sebuah gambaran yang saya rasa banyak orang kenal. Seorang istri di tempat tidur diam-diam membalikkan badan, lalu terdengar helaan napas panjang. Suami mungkin mikirnya itu penolakan kan? Merasa istrinya sudah nggak melihat dia sebagai pria lagi. Tapi ternyata interpretasi itu bisa jadi keliru total. Sangat keliru. Desahan itu seringkali bukan sinyal penolakan, tapi sinyal kesepian. Kecewa karena koneksi yang dirindukan itu nggak tercapai. Keinginan untuk kehangatan, untuk rasa terhubung itu masih ada. Bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Masalahnya bukan pada keinginan, tapi pada pendekatannya. Tepat sekali pendekatannya. Cara-cara lama yang mungkin lebih kuat, lebih cepat, yang dulu berhasil di usia 30-an, sekarang nggak lagi efektif. Kenapa bisa gitu? Apa yang berubah secara fundamental? Ini murni biologi. Setelah menopause, ada penurunan drastis hormon estrogen. Ini bukan hal sepele loh. Akibatnya, dinding vagina menipis, elastisitasnya berkurang drastis, dan yang paling signifikan, lubrikasi alami itu menurun tajam. Jadi penting banget buat dipahami. Ini perubahan fisiologis, bukan penolakan personal ke pasangan. Dan dampak fisiknya nyata sekali ya. Sumber ini kasih statistik yang cukup mengejutkan. Lebih dari 70% wanita di usia 60-an melaporkan merasa tidak nyaman, bahkan sakit, dari gesekan fisik yang terlalu kuat. Ada satu kalimat di sini yang, wah, kena banget. Apa yang suami anggap sebagai cinta, bagi istri bisa terasa seperti ombak kasar yang menghantam batu karang. Metafora yang sangat kuat dan akurat. Coba bayangkan, kalau setiap kali mencoba intim yang dirasa itu sakit, secara alami otak akan mulai membangun respons defensif kan? Keintiman yang harusnya jadi sumber bahagia malah diasosiasikan dengan rasa sakit. Akhirnya, ya penghindaran jadi mekanisme pertahanan diri. Analogi alat musik yang dipakai di sini juga kuat banget. Katanya, tubuh wanita pada usia ini bukan lagi objek yang harus ditaklukkan dengan kekuatan, tapi alat musik yang harus disetel dengan sangat lembut. Ini artinya butuh keahlian, kesabaran, dan kemauan buat mendengarkan responsnya, bukan cuma main paksa. Persis. Tubuh menginginkan gema yang dalam dan lembut, bukan pukulan yang keras. Dan ini bukan cuma kalimat poetis, ini didukung data loh. Sekitar 80% wanita di kelompok usia ini melaporkan kepuasan yang jauh lebih besar dari stimulasi yang lambat, lembut, dan yang terpenting dibangun di atas ikatan emosional. Jadi ini bukan soal selera, tapi respons biologis murni terhadap sistem saraf dan hormonal yang sudah berubah. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan besar. Kalau pendekatan lama yang pakai kekuatan itu salah, solusinya apa dong? Nah, disinilah sumber ini memperkenalkan sebuah konsep yang beneran mengubah permainan. Sebuah area anatomis yang disebut fornix anterior. Tunggu dulu. Jadi sumber ini bilang kita selama ini mungkin fokus ke bel pintu, padahal ada saklar utama yang terabaikan. Itu klaim yang besar banget. Di mana letak area ini dan apa yang bikin dia begitu beda? Klaim besar, tapi dengan dasar biologis yang kuat. Lokasinya spesifik. Fornix anterior itu ada di bagian terdalam vagina, persis di depan leher rahim. Jadi posisinya lebih dalam dari G-spot yang lebih dikenal. Tapi yang bikin istimewa itu bukan cuma lokasi, tapi koneksinya. Area ini terhubung erat banget dengan saraf vagus panggul dan sistem saraf otonom. Saraf vagus. Itu kan yang sering dikaitkan dengan respons tenang dan rileks di seluruh tubuh, bukan cuma di satu titik. Jadi ini menjelaskan kenapa stimulasinya bisa terasa lebih emosional dan menyeluruh gitu. Tepat sekali. Anda menangkap esensinya.
Karena koneksi dengan saraf vagus itu, stimulasi yang pas di area fornix anterior bukan cuma memicu sensasi fisik lokal. Dia mengirim sinyal ke seluruh sistem saraf otonom yang memicu pelepasan oksitosin yang kita kenal sebagai hormon cinta atau ikatan, dan juga dopamin. Hasilnya bukan cuma kenikmatan fisik, tapi perasaan ikatan emosional yang mendalam, rasa aman, dan koneksi. Ini jembatan biologis antara tubuh dan hati. Wow, jadi analogi saklar utama itu bukan hiperbola ya? Ini beneran menyalakan sirkuit yang beda di dalam tubuh dan otak. Dan ada penelitian dari Amerika Serikat yang dikutip di sini, 80% wanita yang dapat stimulasi di fornix anterior melaporkan jarak psikologis dengan pasangan mereka menyempit drastis. Ini bukan lagi soal orgasme, ini soal rekoneksi. Tapi ada ironi besar di sini. Walaupun potensinya luar biasa, sumber ini bilang 99% pria itu nggak tahu pentingnya area ini. Atau, kalaupun pernah dengar, mereka mendekatinya dengan cara yang, ya, salah kaprah. Seperti anekdot tentang pria 70 tahun itu ya. Dia coba stimulasi area ini secara paksa, dengan metode lebih kuat, lebih cepat, yang sama, hasilnya malah bikin sakit dan memperburuk hubungan. Ini beneran menunjukkan niat baik saja nggak cukup tanpa pemahaman yang benar. Benar. Dan itu membawa kita ke poin yang sangat ditekankan di sumber ini. Persiapan. Mencoba langsung menekan saklar utama ini tanpa persiapan matang, itu ibarat coba menyalakan mesin mobil di musim dingin tanpa dipanaskan dulu. Hasilnya nggak akan optimal, bahkan bisa merusak. Persiapan ini bukan sekedar teknis, tapi wujud kepedulian. Jadi, sebelum mencoba tekniknya, ada ritual persiapan yang harus dilakukan. Sumber ini menyebut 3 hal wajib. Yang pertama kayaknya dasar banget tapi sering diabaikan. Pelumas berbahan dasar air. Ya, dan cara sumber ini membingkainya penting sekali. Ini bukan buat dilihat sebagai tanda kegagalan atau sesuatu yang memalukan, tapi sebagai alat medis yang bijaksana. Perspektif ini mengubahnya dari sumber rasa malu jadi sebuah tindakan kepedulian yang nyata. Dengan lebih dari 60% wanita usia 60-an mengalami kekeringan vagina yang signifikan, ini jadi syarat mutlak untuk kenyamanan dan pencegahan rasa sakit. Sebuah tindakan kepedulian, saya suka cara pandang itu. Ada kisah soal suami yang awalnya enggan, tapi setelah istrinya bilang, anggap aja ini kayak lotion pelembab buatku, pemahamannya langsung berubah. Apa persiapan kedua? Karena ini kelihatannya lebih ditujukan buat para suami sendiri. Betul. Poin kedua adalah vitalitas suami. Sumber ini menyarankan suplemen seperti L-arginin dan maca untuk bantu sirkulasi darah dan energi. Tentu dengan catatan wajib konsultasi ke dokter dulu ya. Tapi poin yang lebih dalam di sini bukan soal suplemennya, tapi pesannya. Pesan apa yang dikirimkan? Pesan komitmen. Upaya seorang suami buat menjaga kesehatan dirinya sendiri itu mengirim sinyal kuat ke istri bahwa dia peduli, bahwa dia ingin hadir sepenuhnya dalam hubungan ini, baik secara fisik maupun emosional. Ini menunjukkan keintiman mereka itu sesuatu yang berharga dan layak diperjuangkan bersama. Dan yang ketiga, mungkin ini fondasi dari semuanya ya, pemanasan emosional. Sumber ini menggambarkannya dengan indah banget bahwa fornix anterior adalah organ sensorik yang merespons hanya ketika hati terbuka. Dan itu bukan cuma kalimat puitis loh. Kata-kata afirmasi sehari-hari, pujian tulus kayak, kamu cantik banget hari ini. Atau sekedar ucapan, aku bersyukur banget punya kamu. Itu secara harfiah memicu pelepasan oksitosin di otak istri. Hormon cinta inilah yang kemudian bikin tubuhnya rileks, merasa aman, dan siap menerima secara fisik. Pemanasan emosional itu bukan basa-basi, itu bagian esensial dari fisiologi keintiman. Setelah paham pentingnya persiapan ini, emosional dan fisik, kayaknya pertanyaan selanjutnya yang paling logis adalah, gimana cara melakukannya dengan benar? Kan tadi dibilang, pendekatan yang salah justru bisa memperburuk keadaan. Tepat. Ada 2 kunci teknis yang diuraikan. Pertama, dan ini yang paling sering salah, adalah sudut pendekatan yang benar. Lupakan gerakan lurus maju mundur. Fornix anterior itu ada di langit-langit vagina bagian dalam. Jadi, pendekatannya harus melengkung ke atas, membentuk sudut sekitar 45 derajat. Sumber ini menggambarkannya kayak gerakan memanggil atau ayu sini dengan jari. Secara anatomis itu masuk akal, karena sudut itu memungkinkan kontak langsung tanpa menekan leher rahim yang bisa bikin gak nyaman. Tepat. Ini adalah bahasa tubuh yang bilang, saya paham dan menghargai tubuhmu. Penelitian yang dikutip menunjukkan bahwa dengan sudut ini, 70% wanita merasakan gema mendalam yang tadi dideskripsikan tanpa rasa sakit. Kunci kedua adalah tekanan yang dalam dan mantap. Dan di sini ada satu larangan keras. Jangan menggosok. Kenapa menggosok jadi masalah besar?
karena jaringan mukosa vagina di usia ini lebih tipis dan sensitif. Gesekan yang cepat dan berulang cuma akan menyebabkan iritasi dan rasa perih. Stimulasi yang diinginkan itu bukan gesekan, tapi tekanan. Bayangkan seperti ombak yang datang perlahan, menekan dengan berat, diam sejenak, lalu surut perlahan. Tekniknya, tekan dengan lembut sekitar 5 detik, rasakan koneksinya, lalu lepaskan pelan-pelan. Ulangi secara ritmis, seperti detak jantung yang lambat dan tenang. Ritme detak jantung yang lambat, itu deskripsi yang kuat banget. Ini membawa kita ke kisah Pak Choi, pria 67 tahun. Dia dan istrinya sudah 10 tahun hidup tanpa keintiman. Dengan menerapkan metode ini, segalanya berubah. Kisahnya sangat menyentuh. Beliau bilang, saya melakukannya bukan dengan kekuatan seperti dulu, tapi dengan perasaan seolah-olah saya menuangkan hati saya ke dalamnya. Dan istri saya untuk pertama kalinya bilang dia bahagia. Kalimat menuangkan hati saya ke dalamnya itu beneran merangkum pergeseran dari sekedar teknik jadi ekspresi cinta yang tulus. Ini menunjukkan bahwa setelah 10 tahun kesunyian, yang dibutuhkan itu bukan trik baru, tapi niat yang beda. Dan dari niat itu, lahirlah ritme. Ini langkah selanjutnya, yang mengubah teknik jadi sebuah seni. Sumber ini menggambarkannya sebagai tarian waltz, bukan tindakan yang dipimpin sepihak. Ketika tubuh istri mulai merespons, jangan coba mengendalikannya atau mempercepat tempo. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah menyelaraskan pernafasan dan gerakan Anda dengannya. Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya yang menarik tentang neuron cermin. Ya, ini menarik banget. Sinkronisasi ritmis seperti ini mengaktifkan neuron cermin di otak kita. Neuron ini adalah sistem yang bikin kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, menciptakan empati. Ketika gerakan dan nafas selaras, neuron ini aktif di kedua belah pihak. Ciptakan rasa kita, alih-alih aku dan kamu. Itu perubahan luar biasa dari sekedar tindakan fisik. Persis. Dan secara biokimia, sinkronisasi ini terbukti meningkatkan kadar oksitosin lebih dari 40%. Ini adalah momen di mana keintiman fisik bertransformasi jadi keintiman spiritual. Pembahasannya nggak berhenti di situ. Sumber ini juga menekankan bahwa apa yang terjadi setelah keintiman selesai itu sama pentingnya. Bahkan mungkin lebih penting dari saat berlangsungnya. Ada kecenderungan fisiologis bagi pria untuk merasa lelah dan langsung tidur. Tapi buat wanita, momen aftercare ini krusial banget. Sangat krusial. Karena tindakan suami setelahnya akan menentukan memori emosional yang tertinggal di hati istri. Apakah itu rasa hangat dan terhubung atau rasa hampah dan digunakan? Ada 2 saran sederhana yang dampaknya luar biasa. Pertama, pelukan dan ucapan terima kasih. Setelah selesai, jangan langsung berbalik. Peluk istri Anda dan bisikan sesuatu yang tulus, seperti, terima kasih. Aku cinta kamu. Kelihatannya sepele ya. Tapi penelitian yang dikutip bilang pasangan yang melakukan ini punya antisipasi positif 70% lebih tinggi untuk hubungan intim berikutnya. Ini kayak menanam benih yang baik untuk masa depan. Benar. Yang kedua adalah perawatan kecil. Bisa sesederhana mandi bareng atau cuma mengambil handuk hangat dan mengelap punggungnya. Ada pengakuan dari seorang wanita 66 tahun yang bilang dia merasa lebih dicintai saat suaminya melakukan itu, bahkan lebih dari yang ia rasakan saat mereka masih muda. Ini adalah tindakan pelayanan dan kepedulian yang paling murni. Lalu untuk jangka panjangnya, supaya semua ini jadi gaya hidup bukan cuma kejadian satu malam, ada 3 resep kebiasaan sehat buat para suami. 3 pilar sederhana. Pertama, latihan kekuatan 20 menit. Gak perlu jadi binaragawan. Cukup fokus pada squat untuk melancarkan aliran darah ke panggul dan plank untuk kekuatan inti dan stamina. Investasi kecil dengan hasil besar. Kedua, pola makan peningkat hormon. Ya, fokus ke makanan kayak seng dan vitamin D, seperti tiram, kenari, dan salmon. Ini penting untuk produksi testosteron alami. Penelitian menunjukkan pria yang rutin konsumsi ini punya tingkat energi dan hormon 20% lebih tinggi. Oke, dan yang ketiga? Yang ketiga, yang sering diremehkan, adalah waktu tidur emas, antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Ini waktu puncak regenerasi hormon pria. Jadi, meletakkan ponsel dan tidur lebih awal, itu investasi langsung buat vitalitas dan hubungan Anda.
Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kita mulai dari memahami arti sebenarnya di balik desahan sunyi di kamar tidur, lalu kita bongkar mitos lama soal kekuatan dan kecepatan, menemukan saklar utama tersembunyi, yaitu fornix anterior, sampai belajar ritme sebuah tarian bersama dan pentingnya momen penutup yang hangat. Betul. Dan semua hal yang kita bicarakan, dari botol pelumas sampai gerakan squat, dari kata pujian sampai tekanan yang lembut, pada intinya, ini bukan sekumpulan teknik. Ini adalah serangkaian bukti harapan. Bukti bahwa cinta yang penuh gairah dan koneksi yang mendalam itu masih sangat mungkin terwujud di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Kuncinya adalah pergeseran pola pikir. Dari kekuatan ke pemahaman, dari kecepatan ke empati, dan dari tindakan tunggal ke kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan, yang terinspirasi dari sumber ini. Malam ini atau besok, apa satu cara kecil nonverbal yang bisa Anda lakukan untuk menunjukkan kepada pasangan bahwa ia dihargai? Bahkan sebelum sepatah kata pun tentang keintiman diucapkan. Sumber ini menyiratkan bahwa sentuhan lembut di punggung saat ia sedang memasak atau senyuman tulus saat mata Anda bertemu di ruang keluarga bisa jadi adalah kunci yang membuka pintu bulan madu kedua Anda.